Ya, dialog kita kembali lanjutkan dan di segmen ini sudah terhubung dan sudah bergabung bersama kami Profesor Dr. Firmansyah. Beliau adalah staf khusus Presiden di bidang ekonomi. Halo, selamat malam Pak Firmansyah. Selamat malam Mas Adi, selamat malam Pak J. Kristiadi. Mas, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak, ini dari pihak Presiden SBY sendiri memang melakukan apresiasi begitu terhadap pembentukan tim dari tim transisi begitu. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian sampai sejauh ini tim transisi ini apakah sudah kemudian berelaborasi lumayan baik dengan tim yang sudah ada atau bagaimana? Ya, pertama Presiden SBY telah menyampaikan bahwa pada saatnya akan berkomunikasi dengan Presiden terpilih ketika semuanya proses berjalan telah selesai. Dan itu juga disampaikan jauh-jauh hari dalam berbagai kesempatan Presiden SBY telah menyampaikan komunikasi sebelum Pilpres, pemungutan suara juga telah dilakukan baik kepada pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2. Dan memang sekarang ini mekanisme masih ada proses di MK. Tentunya Presiden SBY menghormati proses hukum, proses konstitusi, dan nanti kita menunggu tanggal 22 sampai 23 Agustus MK akan memberikan keputusan dan setelah itu mekanisme transisi tentunya akan dimulai. Presiden SBY berkomunikasi dengan Presiden terpilih secara resmi. Baik, Pak Firmansyah, artinya bahwa sebelum ada keputusan dari MK, tim dari Presiden tidak akan melakukan komunikasi apapun dengan tim dari transisi begitu? Iya, tentunya memang kita perlu menghormati dan menahan diri dulu. Namun begitu memang transisi seperti penyusunan APBN 2015 itu juga tetap menghormati masa keperiodaan Presiden baru nanti, di mana di berbagai kesempatan kita juga menyampaikan bahwa APBN 2015 itu kita desain secara baseline dan memberikan ruang fiskal yang cukup leluasa kepada Presiden terpilih untuk memasukkan program-programnya dalam APBN perubahan pada 2015. Baik. Ya, selain mengenai APBN 2015, Pak Firmansyah, apa saja sebetulnya poin-poin yang memang perlu dikomunikasikan secara intensif dalam proses transisi, tentunya dengan tim transisi dari Pak Jokowi JK nanti ke depannya, Pak? Iya, nanti ketika MK telah mengambil keputusan resmi tanggal 22-23 Agustus, Presiden terpilih akan diambil sumpah oleh MPR pada tanggal 22 Oktober. Jadi antara 22 Agustus sampai 22 Oktober, kita memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan proses transisi. Transisi ini seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY di sejumlah kesempatan, Presiden SBY akan menyampaikan hal-hal apa saja yang telah dicapai selama 10 tahun, hal-hal apa saja yang sedang dijalankan, dan hal-hal apa saja yang mungkin perlu mendapatkan perbaikan di kemudian hari. Baik di bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya, infrastruktur, dan lainnya. Jadi untuk poin-poin belum bisa dikemukakan begitu secara terbuka sekarang begitu ya Pak ya? Kita sekarang sedang mentabulasi semua hal apa saja yang telah dicapai, apa yang sedang dikerjakan, dan apa saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi fiskal, baik dari sisi energi, pangan, infrastruktur, industrialisasi, misalnya seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh Presiden SBY kepada Presiden terpilih setelah tanggal 22 Agustus, 23 Agustus. Baik, Pak Firmansyah, ini juga sebuah pertanyaan yang memang sebuah pertanyaan umum dan juga mungkin dipertanyakan oleh segenap elemen bangsa begitu, ini mengenai subsidi BBM, Pak. Apakah kemudian di akhir-akhir masa jabatan dari Pak SBY ini akan memberikan atau membuat sebuah kebijakan yang kemudian tidak memberatkan pemerintahan baru nanti dalam proses transisinya, khusus mengenai subsidi BBM, Pak? Presiden SBY terpilih tahun 2004 dan di 2005 juga melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi ya. Jadi BBM bersubsidi telah disesuaikan harganya tahun lalu, dan memang fokus sekarang ini adalah menuntaskan
masa transisi berjalan dengan baik, memastikan stabilitas politik dan keamanan berjalan dengan baik, sampai nanti serah terima presiden baru, kita mengantarkan kabinet baru, dan semuanya berjalan baik. Jadi kita masih belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM dalam 2-3 bulan terakhir ini. Baik. Untuk masalah transisi ini adalah hanya menunggu proses dari MK begitu. Pak Kris, ada yang mungkin ingin dipertanyakan kepada Pak Firmansyah? Iya, saya kira Mas Firmansyah, apa kabar? Baik Pak Kristiadi. Saya usul kalau ketemu kita. Ada mungkin usul Pak? Ya usul saja Mas, berbagai macam undang-undang ya, yang juga sangat mendesak untuk bisa juga diselesaikan, untuk bisa diteruskan oleh Pak Yusuf Kala dan Pak Yusuf Jokowi. Misalnya undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah, revisi undang-undang mengenai juga pemerintahan daerah tadi, undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah, tapi juga ada lagi undang-undang soal ketenagakerjaan yang juga belum selesai bertahun-tahun ini, dan juga yang krusial, isu-isu krusial menurut saya yang berkenaan dengan Papua, karena Papua sekarang ini di daerah mengusulkan menghangat dan kecuali menghangat tapi juga di jalur perundang-undangan bukan menawarkan tapi meminta supaya ada bukan revisi undang-undang otonomi khusus lagi, tapi undang-undang baru yang menurut saya itu bisa kalau tidak betul-betul kita cermati bisa terjadi negara dalam negara itu yang terjadi. Itu saya kira mungkin Pak SBY juga bisa wanti-wanti pesan sama Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, ada agenda-agenda seperti itu yang masih menjadi warisan daripada Pak SBY. Tapi ada satu yang menurut saya pantas dilanjutkan, itu apa yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, PNPM. Yang saya kira itu bagus sekali, yang saya kira diakui oleh semua masyarakat, bahkan oleh partai oposisi PDI pun mengakui, dan ini semua sebetulnya sebagian sudah ada juga dicantumkan di Undang-Undang Pedesaan. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang Desa ini betul-betul bisa diteruskan. Baik Pak Kristiadi, jangan-jangan untuk Pak Firmansyah ini jangan-jangan memang sudah ada di poin-poin yang Anda maksudkan tadi begitu ya? Iya, kita sama-sama sedang mentabulasi ya produk perundang-undangan apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah kita, karena memang menyelesaikan undang-undang ini tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga dari DPR. Kita bekerja bersama-sama dengan DPR untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita, termasuk juga MP3I. Saya rasa percepatan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hilirisasi, kita tidak ingin negara kita hanya mengekspor raw material saja. Jadi ini juga never ending proses. Satu lagi boleh Mas Firman saya. Satu lagi yang saya kira lembaga yang diciptakan oleh Pak SBY yang sangat efektif untuk juga bisa membantu Pak SBY namanya UKP 4. UKP 4 dari Pak Kuntoro, saya kira lembaga yang menurut saya luar biasa sekali, dengan anak-anak muda juga begitu banyak, dan saya kira bisa menyajikan berbagai macam data yang bisa meluruskan ya kalau ada laporan-laporan menteri yang kemudian laporan ini tidak sesuai dengan kenyataan, dia bisa langsung dicek. Oleh karena itu kalau ada penguatan lembaga seperti UKP 4 dilembagakan supaya lebih kuat, dalam arti kata bahwa tidak hanya melaporkan kepada presiden tapi presiden juga memberi kewenangan bahwa para menterinya juga bisa diminta datang untuk diberitahu secara lebih detail ini yang belum terlaksana dan sebagainya. Itu saya lebih bagus Pak Firmansyah. Tolong sampaikan kepada Pak SBY nanti memberikan warisan seperti itu. Saya kira berguna sekali itu. Ini warisan untuk bangsa dan negara begitu ya betul. Pak Kristiadi. Baik, terima kasih Pak Firmansyah telah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih Mas Adi, selamat malam Pak Kristiadi. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.